And we are live. Selamat datang di Klinik Gratis Agile Kampus. Dan kali ini adalah edisi spesial karena sebentar lagi kita akan, bagi rekan-rekan yang muslim, akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan sebelum rekan-rekan merayakan Hari Raya Idul Fitri, tentu saja rekan-rekan mengetahui apa yang harus rekan-rekan lakukan. Apa itu? Tentu saja menonton Klinik Gratis Agile Kampus. Rekan-rekan dipandu oleh saya Muhammad Taufik Afif selaku Technical Consultant dari Agile Kampus, dan rekan-rekan di sini juga mendengar dari Rizky Syaiful, Principal Consultant di Agile Kampus, dan Rizky juga berperan sebagai Culture and Engagement Lead di Altera. Acara ini dipersembahkan oleh Agile Kampus. Di Agile Kampus kita membangun dan melatih banyak organisasi agar mencapai gotong royong masa kini. Karena kita percaya tim dengan rasa kepemilikan tinggi secara bertahap akan bersama-sama menghasilkan produk berkualitas tinggi. Dan pastinya tema malam ini sudah muncul di layar kita. Merekrut dan membangun developer tim yang profesional. Bagaimana Bung Rizky? Ini sebenarnya menarik sekali untuk kita bahas. Lanjutan dari sesi minggu lalu nih Pak Mufid gitu. Minggu lalu Pak Mufid udah keren banget ya, membagi tips, membagi insight bahwa yang penting itu adalah mindset pembelajar gitu, karakter, growth mindset. Itu yang nomor satu buat membangun sebuah tim developer yang profesional. Nah, habis itu berujung ke pertanyaan nih Pak Mufid, gitu. Gimana cara kita mendeteksi orang-orang yang punya mindset tersebut gitu, di antara beberapa pilihan kandidat di depan gitu yang kita temui, gimana cara deteksinya? Dan anggaplah kita sudah berjodoh ya, sudah menentukan pilihan. Gimana cara kita mengevaluasi yang bersangkutan saat bekerja di hari-hari pertamanya gitu. Ya biasanya disebut probation ya gitu, sampai ntar kita ajukan jadi pegawai tetap. Dan itu dari sisi growth mindsetnya. Kalau memang Pak Mufid mau singgung sisi-sisi lain gitu yang emang dibutuhkan untuk membangun developer yang profesional, ya monggo gitu ya. Oke, jadi kita ulang tadi pertanyaannya. Jadi di sisi rekrutmen tadi ya. Oke, start dari rekrutmen. Oke. Dalam membangun tim developer yang profesional di sisi rekrutmen. Nah, ini adalah hal yang cukup sulit sekali bagi kita di consulting. Terutama bagi di Scrum ya, dan Agile pada umumnya, tapi masalah perusahaan pada umumnya, yaitu there is no easy answer. There's a lot of right answer, but there is no easy answer. Jadi nggak ada jawaban yang mudah gitu. Di sini, jadi saya kasih disclaimer dulu di sini. Kasus organisasi Anda mungkin bisa berbeda seperti itu. Dan mungkin kita bisa mendiskusikannya lebih detail lagi jika rekan-rekan punya masalah yang lebih spesifik. Jadi silakan tinggalkan komentar di bawah dan kita akan melihatnya. Oke. Ya. Jadi kita coba recap dari minggu lalu, yaitu ada dua. Kita mesti identify dulu apakah perusahaan kita atau tim yang spesifik ini ya, tim developer ini bersifat produk, mengembangkan produk, atau lebih bersifat R&D. Kalau mengembangkan produk tentu saja Scrum cocok sekali, dan ini yang kita bahas malam ini. Tapi kalau R&D ini berbeda, sangat berbeda. Karena gak ada kayak sprint 2 minggu atau sprint 4 minggu, itu gak ada, karena belum tentu dalam 2 minggu selesai, bisa aja 1 tahun selesai gitu ya. Nah, itu sangat berbeda dan itu tidak kita bahas di luar konteks sekarang. Betul. Oke, jadi sekarang kita bahas yang bagaimana membangun tim produk. Terutama dari sisi developer. Oke, dan di sisi rekrutmen. Jadi kalau gitu dalam rekrutmen kita mencari developer, itu parameter apa sih yang perlu kita cari? Jadi parameter yang kita perlu cari adalah yang cocok untuk kondisi perusahaan kita saat ini.
Mhm. Ya, jadi kalau misalnya sekarang kondisinya Anda butuh back-end developer, ya Anda cari back-end developer. Bukan Anda cari front-end atau bukan Anda cari yang lain. Meskipun kemarin kita sudah bahas bahwa learning Ya. itu penting. Benar, learning itu penting. Tapi Mhm. pada akhirnya ya, jika kita sudah memiliki pengalaman sebelumnya, itu pasti Mhm. eksekusinya lebih cepat gitu. Ya, Learning tentu ini saja. dibutuhkan ketika kita menemukan kendala. Ketika kita Mhm. menemukan kendala dalam development, dan pasti dalam development ada kendala. Nah, itu Mhm. kita bisa menyelesaikan kendala lebih cepat. Nah, tapi Oke. Sorry, kalau sorry, sorry. Berarti growth mindset-nya itu buat di sana ya, utamanya gitu. Pas benar, nemu kendala-kendala. Oke. benar. Nah, tapi kalau misalnya Anda dihadapkan dengan environment yang berbeda, mungkin bukan environment, saya lebih spesifik, stack yang berbeda, ini bukan kendala lagi. Ini saya rasa ini jadi Hmm. masalah perusahaan gitu. Hmm. Kenapa Anda mencari back end developer? Kenapa Anda butuh back end developer, tetapi yang di hire malah front end developer? Ya. Mhm. Mhm. Tapi kan kita nggak ketemu back end, jadi ya nggak apa-apa front end belajar dulu back end. Jadi full stack Yes, ya. benar jadi full stack. Tapi ya ada harga yang harus dibayar di sana gitu ya. Ya, ya. Dan Dan resiko juga Pak Mufid. Mungkin benar, oke lah growth mindset-nya kelihatan gitu. Tapi ternyata agak lama belajarnya gitu. benar. Oh. Ya. Nah, jadi pertama di situ pastikan kita right people on the right seat. Jadi pertama Mhm. itu dulu. Nah, kemudian jika kita sudah tahu parameter utamanya, ya. Nah, eh, ini kita bisa ke yang lebih abstrak. Tapi ini memang Mhm. agak sulit, ya. Kita kemarin udah bahas Mhm. apa saja, Bung Rizky, value di Scrum? Oh, saya C4. Ya, boleh disebut Komitmen, lagi. courage, fokus, openness, respect. Oke, jadi itu adalah value yang kita cari Mhm. dari Scrum developer. Tapi kan Ya. tidak straightforward tentu saja. Mhm. Oke, sesungguhnya memang seperti itu, memang itu tidak straightforward. Mhm. Jadi Anda bisa mencari dari sisi kualitas teknisnya aja, gitu. Mhm. Jadi kira-kira kan kita ngerjain kan kita basisnya itu mengerjakan software dengan API. Dia bisa nggak ya mempelajari Ya. API dengan cepat? Nah, mungkin bisa Hmm. saja dikasih project ringan yang hanya dalam waktu 8 jam selesai. Itu untuk membuat Mhm. sebuah API server misalnya, seperti itu. Nah, Mhm. itu kan untuk membuktikan bahwa ada memang dia punya kemampuan di sana. Ya. Atau misalnya ini adalah sebuah mobile application yang mendukung offline mode dan data synchronization. Ya Mhm. udah, kalau misal projectnya seperti itu, ya kenapa tidak menggunakan hal tersebut sebagai uh, project untuk rekrutmen seperti itu. Ah, I see. Ya karena kan pada ujungnya dia akan mengerjakan itu gitu. Nah itu Oke. kita bisa dari situ. Nah di Jadi probation, nggak usah dites-tes yang logik yang berat-berat ya, yang harus mikir banget gitu. Buat ngetes kemampuan mikirnya. ya Competitive programming lah benar misalnya. sekali. Ya jadi uh, saya melihat ini Mhm. adalah hal yang saya pikir tidak baik di perusahaan. Hmm. Saya melihat uh, beberapa perusahaan itu rekrutmen itu bukan ajang untuk Hmm. mencari fit and proper test gitu ya. Hmm. Hmm. Tapi itu adalah ajang untuk menantang Mhm. kandidat, dan menantangnya Wis. itu bukan untuk bekerja, Hmm. tapi untuk saya juga tidak terlalu mengerti Hmm. bagaimana bagaimana Dasar ini berpikirnya terjadi ya. ya. Tetapi Mhm. memang di sini ini cukup kontroversial tuh disebutnya whiteboard test ya, whiteboard test ya. Jadi Hmm. di mana kandidat dikasih tantangan, Ya. kemudian dia harus menyelesaikannya dalam sekian waktu tertentu. Saya agak kurang Ya. setuju dengan whiteboard test Mhm. karena itu
kecuali memang Anda memang perusahaan, Anda memang sekelas Google atau sekelas Facebook, mungkin itu cocok. Ya. Tapi whiteboard test itu sangat bergantung kepada pengalaman si kandidat gitu. Jadi misalnya Pengalaman apa ini? Pengalaman develop eh produk atau apa? pengalaman yang kita menyebutnya mungkin bukan develop produk ya. Jadi dalam arti misalnya di computer science itu kan luas ya. Di programming itu luas sekali fieldnya. Bahkan kalau kita bicara tentang array aja ya, tentang array, sorting array itu kan caranya banyak kan, ada Bubble sort. bubble sort, ada divide and conquer, ada bogo sort, ada lain-lainnya gitu. Nah, kalau misalnya kita nanya ke kandidat, coba kamu sort array ini tapi dengan metode bogo sort dan kasih tahu ke saya step by stepnya gimana. Itu kan mungkin kalau Anda bukan perusahaan yang memang sangat detail di bagian struktur data gitu ya. Saya tidak melihat signifikansinya di situ Anda melakukan tes seperti itu gitu ya. Nah, itu yang saya kritik, sekira kurang lebih seperti itu. Saya paham kritiknya. Iya. Nah, Lanjut. aduh ini hidung saya agak gatal. Oke. Jadi kedua jadi kita udah lihat tadi, kita rangkum. Jadi yang pertama adalah kita pastikan memang kita mengetahui kira-kira kemampuannya seperti apa yang kita butuhkan, kemampuan teknis kandidatnya seperti apa yang kita butuhkan. Dan yang kedua adalah untuk hal-hal yang di luar teknis ya, untuk hal-hal yang di luar teknis, misalnya dia sebenarnya open nggak sih, dia sebenarnya bisa transparan nggak sih dalam menjalankan tim Scrum. Itu bisa kita dengan menggunakan psikotes, karena memang di psikologi itu ada namanya alat ukur psikologi ya, dan itu hasilnya adalah matrix. Jadi hasilnya adalah seperti dia seberapa open sih dia, itu bisa engagement-nya apa sih. Salah satu contoh alat ukur psikologi saya akan kasih contohnya di description. Jadi rekan-rekan nanti bisa lihat itu contohnya apa. Itu bisa dipakai, tapi itu bukan satu-satunya acuan gitu ya. Itu bukan satu-satunya acuan. Dan saya ini memang ada beberapa aliran. Saya di beberapa pekerjaan sebelumnya saya, di mana saya sebagai hiring manager, saya tim saya melakukan tes itu, tetapi saya tidak berpikir bahwa itu adalah satu-satunya hal yang kita pertimbangkan. Seperti itu. Jadi misalnya nanti keluar dari hasil alat ukurnya, ternyata dia openness-nya 60, ternyata dia openness-nya 70 gitu misalnya. Itu bukan berarti dia tidak open gitu kan, tapi bukan berarti dia juga sangat open gitu ya. Nah, di gray area itu mungkin kita ya lolosin aja kandidat ya, mungkin kayak gitu. Tapi kalau untuk skor yang sangat rendah, dia openness-nya misal 20, ini mau kita dilihat dari sudut pandang manapun juga, kalaupun nanti kita lulusin probation, kita nggak akan melihat diri dia open kayak gitu. Oke. Jadi cukup valid ya menurut Pak Mufid? Iya. Kalau udah ekstrim hasilnya? Cukup valid, tetapi ingat ini bukan kayak black and white gitu ya. Jadi tetap kemudian ada namanya probation. Nah, di probation inilah kita benar-benar melihat bagaimana kandidat bekerja sama dengan timnya, dan kita melihat bagaimana kolaborasinya dan bagaimana dinamikanya dalam tim. Nah, disinilah kita mengetes kemampuan dia sesungguhnya. Nah, di sini memang agak sulit bagi perusahaan yang memang dia butuh orang cepat dan butuh posisinya terisi ya. Karena kan
probation itu butuh waktu ya, butuh waktu 3 bulan. Jadi butuh waktu beberapa bulan. Jadi bayangkan dalam waktu sekian bulan itu ternyata orangnya tidak cocok gitu. Dan kemudian berarti kan kita buang-buang waktu itu untuk hal yang ya buang-buang. Jadi kayak ya kalau misal ada senior yang memonitor dia atau ada CTO yang memonitor dia ya waktu untuk monitornya ya hilang begitu saja gitu kan. Jadi itu mahal. Jadi begitu masuk probation itu jauh lebih mahal. Dan memang banyak approach, banyak pendekatannya adalah kalau di level hiring, jadi di level sebelum di level offering itu kita udah nggak yakin, mendingan enggak gitu. Nah banyak yang melakukan kayak gitu dan nggak salah juga. Oleh karenanya ini disesuaikan lagi dengan kondisi perusahaan seperti apa. Tapi yang pasti ketika kita masuk probation, nah di sini yang menjadi menarik, bagaimana kita melihat dia bagaimana kita bisa melihat growth mindsetnya dia. Ya. Tapi Pak Mufid, sebelum ke probation ya, aku mau clarify di sisi interview dan seleksinya dulu. Tadi Pak Mufid bilang bagian teknis itu perlu dilihat ya, karena growth mindset yang kita incer yang disebut di episode minggu lalu itu adalah untuk kendala-kendala teknis. Benar. Gitu. Nah terus buat hal-hal non teknis itu bisa dengan psikotes, tapi jangan jadikan ini satu-satunya cuan, tetap hargai gray area. Iya, Gitu ya? benar sekali. Nah, aku mau nanya, ada di luar itu ada nggak gitu? Ada kayak semacam teknik bertanya, teknik eksplorasi, nanya-nanya pas project atau gimana gitu, yang cukup signifikan untuk melihat dia punya growth mindset atau enggak? Ya atau mungkin aspek-aspek lain yang cukup penting buat nyari yang profesional. Oke, ini adalah problem. Menurut saya ini problem dalam industri, yaitu ketika interview kita bukan mencari kebanyakan kita bukan mencari kualitas orang, tapi kita mencari orang yang percaya diri. Ini problem. Jadi ketika dia bisa perform dalam interview, itu berarti dia percaya diri. Dan apakah kalau dia percaya diri dia memiliki kemampuan teknis? Belum tentu. Jadi ketika misalnya kita bertanya ini pertanyaan yang bisa diajukan, tetapi contohnya misalnya adalah apa kegagalan terbesar dalam karir Anda dan bagaimana Anda belajar dari kegagalan itu. Nah, itu kan salah satu kita bisa mengeksplor dia gitu kan. Tapi problemnya adalah gimana kalau misalnya dia tidak pernah berpikir itu, pertanyaan itu. Gitu ya. Tapi sebenarnya dia sebenarnya ada kegagalan yang cukup besar yang dia belajar dari sana. Tapi dia karena waktu interview dia grogi, baru ditembak gitu ya. Iya, dia waktu interview grogi atau segala macam. Nah, itu jadi tidak dia nggak bisa menjawab dengan baik. Dan sekali lagi di sini kan developer ya. Dan developer sorry to say, tapi developer itu kan hampir nggak mungkin ketemu klien, bukan klien ya, mungkin ketemu stakeholder. Dia kan akan berkolaborasi dengan PM gitu ya. Nah, jadi kalau kita mencari orang yang percaya diri, mungkin kita akan agak salah di sana sih gitu ya. Tapi sekali lagi, ini tergantung dari perusahaan. Jadi kalau misalnya perusahaan Anda memang membutuhkan orang-orang yang bisa berbicara dengan baik, nggak masalah. Tapi kalau menurut saya, programmer itu poinnya adalah bukan dia bisa presentasi, bukan dia bisa presentasi dan bukan dia bisa meyakinkan orang, meyakinkan orang, bisa mempersuasi, bukan. Tapi dia bisa menulis dokumen dengan baik. Justru itu yang paling penting ya. Benar, karena kan mau nggak mau dia harus ngoding gitu kan. Sorry, dari sisi komunikasinya adalah kemampuan menulis ya. Benar, gitu. Tapi itu tidak bisa kita cover waktu interview. Itu problemnya. Jadi jadi untuk merangkum kita bisa mencari berbagai macam pertanyaan. Kita bisa mencari berbagai macam pertanyaan, tapi sekali lagi itu menguji percaya diri dari si kandidat, bukan kemampuan sesungguhnya. Oleh karenanya sebaiknya dibuktikan via project
atau via hal lain yang memang itu kandidat bisa lebih tenang dalam mengekspresikan kemampuan teknis ya. Jadi kira-kira Ya, seperti ya, itu. ya. Mengingat banyak juga ya developer programmer yang juga introvert, mungkin kalau dibuat tegang dalam konteks yang live bisa jadi kikuk gitu, atau jadi Benar, ngeblank. Tapi menarik nih, tadi dibilang dari sisi komunikasi sebenarnya kemampuan menulis lah yang penting gitu. Kalau benar. bagian itu kan nggak bisa dites di interview, tapi mungkin bisa dilihat dokumentasi softwarenya yang dia tulis open source kalau ada ya. Tapi Ya, di ini Indonesia ini sering apa enggak? problem lagi kalau kita bicara tentang open source. Kalau Iya, bicara iya. tentang open source problem lagi. Ah, Kan kandidat itu pasti sudah bekerja 40 jam seminggu. Kemudian mhm, mungkin saja dia punya keluarga, mungkin dia punya mhm. hobi. Ya, Jadi kalau kita mencari orang yang aktif di kontribusi di open source itu bagus, tapi kalau itu jadi prasyarat, itu saya rasa tidak banyak. adil. Ya, ya, Karena banyak variabel soalnya. berarti dia kan mengalokasikan sisa waktu luangnya untuk open source dan belum tentu semua orang bisa meluangkan waktu luang untuk programming juga gitu. Ada Ya, orang-orang yang programmingnya hanya sempat di waktu kerja dan nggak salah juga melakukan hal kayak gitu. iya, iya, iya. Akhir Ya, pekan buat yang lain gitu kan. Tapi dia juga tetap jago benar, ngoding kok benar. gitu. Iya, Sip, sip, benar. noted, noted. Oke, dari aku udah semuanya. Kalau udah ke cover dari sisi interview, berarti kita bisa masuk ke probation ya. Habis itu kita selesai. Monggo, monggo. Oke. Nah, di kalau sekarang di probation apa yang kita cari? Nah, di kalau kita jadi ada banyak cara ya. Ini Mhm. hal yang saya tidak suka. Ada banyak cara. Tidak ada jawaban yang tidak, there's no easy answer. Mudah. Ya. Ya. Tapi salah satunya yang lazim dipakai dan Google juga menggunakan ini dalam bukunya, buku SRI-nya Google ya. Saya kasih linknya juga di bawah jadi rekan-rekan bisa baca Mantap, juga. mantap. Di sana disebutkan bahwa kita bisa menggunakan error budget gitu ya. Hmm. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengetahui bahwa dia adalah team players yang baik in terms of dia punya growth mindset, dia bisa merespek error budget itu. Ya, error budget itu sesederhana dari berapa task. Kalau Google sih mendefinisikannya dia dari downtime ya. Jadi Hmm. downtime. Tapi kita bisa interpolasi ke yang lain, misal dari task yang dikerjakan gitu ya. Nah, Mhm. dari task yang dikerjakan itu mungkin 20% adalah kesalahan gitu. Misalnya Mhm. 20% karena 20% waktunya digunakan untuk memperbaiki server karena 20% waktunya digunakan untuk memperbaiki downtime misalnya. Jadi Ya. ada hari Selasa itu ada servernya tiba-tiba down selama 5 menit, kemudian orang tersebut menghabiskan waktu selama seharian itu untuk mengetahui kenapa sih servernya down. Nah, itu Mhm. kan dia nggak ngerjain produk ya kan? Dia Ya. nggak ngerjain produk itu. Dia ngerjain hal teknis dan itu Ya. eh ya sebenarnya itu produk sih kan produknya down. Tapi in terms of feature, ikan nggak ada feature baru Ya. yang dikerjakan Ya. di sana gitu. Kebayang, kebayang. Nah, itu itulah yang disebut dengan error Error budget. budget gitu. Nah, jadi Sorry, aku mau klarifikasi. Meskipun yang bikin errornya tuh bukan dia ya, benar, tapi benar, kegiatan bug fixing-nya atau troubleshooting operasionalnya itu juga itu error budget. benar, benar Oke. gitu. Ya, dan ya kalau ketika kita fixing itu tadi bisa juga ada team rotation. Jadi itu Mhm. lebih bagus lagi. Jadi kayak timnya ganti-ganti, bukan tadinya mobile developer terus jadi back end developer enggak. Iya, iya. Tapi scope-nya aja ganti gitu. Misalnya tadinya di tim marketing enggak marketing. Tadinya dia Kemudian di bantu. tim, let's Mhm. say di tim user authentication, kemudian dia Mhm. pindah ke billing misalnya gitu. Mhm. Nah, kan ada pembelajaran juga di sana. Itu tim Ya. protes, tapi itu hal yang berbeda. Em, tapi itu bisa jadi salah satu tolak ukur apakah tim kita memiliki growth mindset atau enggak. Tapi sekarang Oke. kita fokus di error budget itu dulu. Oke. Jadi Sorry. Ini aku juga agak mix tadi. Jadi yang rotasi itu selain error budget ya, bukan benar, benar, terkait. benar, 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 benar. Oke, Lanjut, balik ke error kita budget.
kita ya di error budget dulu. Jadi kita bisa nentuin aja berapa persen. Jadi berapa persen yang idealnya untuk menyelesaikan error. Nah, di sini itu nanti kita bisa review per quarter misalnya atau per bulan. Mungkin per quarter lebih cocok. Jadi misalnya ternyata error budgetnya 20%, tetapi ternyata dari tugas-tugasnya nggak ada nih yang ngebenerin error gitu. Nggak ada yang ngebenerin error. Jadi 0% gitu. Kita bisa interpretasikan dua hal. Pertama, sistemnya sangat stabil. Ini patut diapresiasi kalau kayak gitu. Ya kalau sistemnya stabil, tidak ada error yang terjadi, gitu kan? Itu masuk akal. Sistemnya sangat stabil. Yang kedua adalah timnya tidak melakukan eksperimen, sehingga nggak ada error yang terjadi. Nah ini yang kita khawatirkan. Yang kedua ini yang kita khawatirkan, gitu. Jadi tolak ukurnya juga bisa dengan kita membandingkan antara jumlah eksperimen dan error dan jumlah error yang terjadi dari eksperimen tersebut. Jadi seperti itu. Jadi kalau eksperimennya 0, error budgetnya 0 ya masuk akal gitu ya. Nah jadi kira-kira seperti itu. Nah kalau error budgetnya, kalau misalnya kita melakukan error lebih dari error budget, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kerugian perusahaan tentu saja. Jadi Jadi andai kata kita error budgetnya hanya 10% misalnya, tapi ternyata setelah kita review quarter, ternyata dari semua tugas-tugas yang diberikan 50%-nya itu adalah ngebenerin error. Itu 50%-nya jadi error budgetnya udah over budget gitu ya. Nah, itu kan merugikan perusahaan. Jadi features yang harusnya bisa dirilis ini malah untuk firefighting gitu ya. Jadi seperti itu Bung Rizky. Oke, sip. Menarik konsepnya, aku klarifikasi sedikit aja tentang error budget ini. Setelah itu berarti kita udah bisa beres ya di bagian probation. Nah, jadi error budget ini bukan angka ya budgetnya ini, tapi alokasi gitu. Berapa persen yang dinilai oleh perusahaannya masuk akal lah buat seorang developer baru. Benar. Ya. Dan kalau Google contohnya dia pakai downtime gitu. Oke. Dan ya berapa waktu yang kepake di situ. Pertanyaannya adalah nggak bisa dipungkiri, pastilah yang namanya new joiner itu harus mempelajari beberapa hal yang dia belum tahu gitu sebelumnya. Gitu kan, teknik-teknik macam-macam atau mungkin bahkan stack-nya sendiri ada beberapa yang harus dipelajari. Apakah ini nunggu dia belajar dulu baru dihitung error budgetnya, atau ada lagi tuh alokasi baru gitu. Jadi ada learning budget, error budget, sama ya building feature budget gitu. Yang semua di total jadi 100%. Itu gimana? Oke, ini kan kita mencari apakah dia beneran punya growth mindset atau enggak untuk kandidat gitu ya. Di masa probation. Ya. Kita bisa, itu tetap masuk dalam error budget sih. Jadi yang belajarnya itu juga masuk ke error budget ya? Iya, itu bisa. Jadi mungkin kita juga bisa fair juga gitu ya. Jadi dalam kan gini, kenapa ada error budget? Karena kita harus, karena gini, dalam inovasi, dalam eksperimen, dalam melakukan hal yang baru, mungkin terjadi downtime, mungkin terjadi kesalahan, mungkin terjadi kerugian malah, gitu ya. Oh ternyata kita eksperimen ini billingnya biar bisa diproses lebih cepat. Tadinya billingnya diproses seminggu, ini billingnya bisa diproses 1 jam aja. Ternyata waktu kita rilis eksperimennya, ternyata ada billing yang nggak keproses, terus ternyata kita kerugian 500 juta misalnya. Nah itu kan bisa bentuknya kerugian juga gitu. Downtime juga sebenarnya kan kerugian gitu, user nggak bisa akses. Nah kita bisa menggunakan hal-hal itu. Jadi kita bisa memberikan eksperimen. Kita bisa memberikan eksperimen ke kandidat, bukan kandidat lagi ya, udah ke new joiners ini, dan kita lihat hasilnya seperti apa. Cool. Mantap. Jadi cuma ada 2 berarti ya. Entah dia bikin fitur baru atau dia belajar atau ngurusin error gitu. Nah, ini yang metrik standar, metrik yang gampang dipakai di Google gitu. Tentu metriknya beda-beda. Definisi error budgetnya kalau Google tadi downtime. Benar.
Yang mana kita jadi bisa lihat nih dia punya growth mindset cukup gede atau enggak. Cuman perlu dikalibrasi ya. Kalibrasinya itu tadi bahwa bisa jadi kebetulan timnya sengaja nggak nyobain hal-hal baru gitu. Maka Benar. dan kebetulan dia juga bukan bikin sesuatu yang dari nol. Udah sistemnya udah jalan stabil gitu kan. Benar. Berarti probationnya mungkin teknik setup projectnya ya buat new joinernya nih yang kurang oke gitu. Benar. Nah kalau apa namanya, kalau udah cukup oke dan ternyata error budgetnya gede, berarti kita bisa nilai growth mindset-nya kurang. Benar sekali. Terus ini berarti yang tadi Pak mau klarifikasi karena belajar itu masuk juga di error budget. Termasuk yang perlu dikalibrasi adalah poin-poin belajarnya itu apa aja sih? Sorry, poin-poin belajar yang sebenarnya udah teridentifikasi di interview mungkin gitu, bahwa pas awal-awal kita screening gitu kan, even sebelum first day kerja, kita udah tahu bahwa si kandidat ini dia punya poin-poin ini nih yang harus dipelajarin gitu. Kandidat yang lain poin-poinnya yang ini harus dipelajarin. Itu kan beda-beda ya. Ya. Gitu. Itu yang juga dia demi keadilan harus di notes ya, di perhitungan error budget ini gitu. Benar. Di bagian yang emang dia buat catch up-nya mungkin tiap-tiap orang beda-beda. Benar. Gitu. Ya, atau juga bisa disesuaikan aja itu error budget itu bukan per tim, tapi juga bisa levelnya di orang, bisa juga itu tidak masalah juga seperti itu. Cool. Benar. Nah, menurut Pak Mufid ini yang paling krusial, yang signifikan banget gitu di urusan menilai orang di probation. Kalau misal ada yang lain nggak apa-apa sebut aja, cuman kita nggak bahas hari ini juga, waktunya terbatas. Ya, ini adalah hal termudah yang bisa dilakukan. Oh, termudah. Justru hal termudah dari yang bisa dilakukan, yang saya pikir banyak organisasi kalau mau implementasi bisa dan impact-nya cukup besar. Gitu. Ya. Dan korelasinya emang erat banget sama growth mindset ya. Benar, maksudnya, makin dia itu suka tantangan, belajar dari kesalahan, makin kecil tuh harusnya si error budget itu. Benar, gitu belajarnya. benar. Sip, masuk akal. Ini bagian dari risk management karena ya itu tadi kalau kita berinovasi ada risikonya seperti itu. Dan di sini juga kita bakal belajar tentang ya namanya calculated risk. Ya inilah yang seperti itu gitu. Sip. Oke. Another point sebenarnya disinggung sebenarnya rotasi tadi ya. Gitu. Dan mungkin tapi banyak organisasi gagal melakukan rotasi, jadi saya tidak benar-benar menyarankan itu. Tapi kalau error budget itu sangat mudah untuk dilakukan dan why not untuk melakukan itu. Sip dan masuk akal. Thank you. Sesi di sini berhenti di titik ini ya. Ada nggak aspek lain Pak Mufid untuk ini balik lagi nih ke pertanyaan awal dari yang minggu sebelumnya, untuk setup tim developer yang profesional? Boleh diulang pertanyaannya? Ada nggak aspek-aspek lain yang penting tapi belum di cover di minggu ini dan minggu lalu untuk bikin tim developer yang profesional? Ya, yang belum kita bahas adalah komposisi. Oke. Kalau begitu kita bahas minggu depan mungkin ya. Kalau nggak ada yang datang ke klinik kita nih, kita bakal explore pertanyaan-pertanyaan kita sendiri. Oke, baik. Terima kasih banyak Bung Rizky. Terima kasih banyak rekan-rekan yang sudah mendengar di sini lewat YouTube. Dan bagi rekan-rekan yang merasa ini bermanfaat, silakan like. Jika rekan-rekan merasa ini ada yang menjanggal, silakan dislike. Kalau ada rekan-rekan ada pertanyaan, silakan komentar. Dan jangan lupa subscribe di channel Agile Campus karena kita selalu update setiap minggu, spesial sekali. Mulai 2 minggu yang lalu kita selalu update setiap minggu. Dan saya Muhammad Taufik Afif, pamit undur diri. Terima kasih banyak Bung Rizky. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Yo. Fit. Ada yang request join nggak? Nggak ada ya. Tadi ada yang sempat lapor bilang request join. Cuman kan kita emang lagi on air. Jadi gue bilang lagi ongoing record nggak bisa. Nggak ada yang join. Oke, kalau gitu. Sip. Bye-bye. Oke. Assalamualaikum.